1, 2, 3, 4, 7 sampai 100. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini barudak. Kumaha barudak? Well, pokoknya ya. Sebelum lanjut, boleh tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih telah tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan, Bapak doakan supaya kalian nanti bisa tepuk tangan ya, karena tepuk tangan itu mudah. Ya, baiklah. Sebelum lanjut, kenalin dulu ya, nama kakak adalah Muhammad Aprilian. Sering dipanggil Kak April dari channel YouTube yang Muhammad Apriliansa. Kali ini Kak April mau ngajak teman-teman untuk belajar bersama seni musik dalam bab bernyanyi solo. Dijamin deh bakal seru dan menarik. Jangan dulu kemana-mana, tetap di channel ini. Oke teman-teman, bernyanyi solo adalah menyanyikan lagu secara individu atau menyanyikan lagu secara perorangan atau sendiri-sendiri. Kayak teman-teman ya, sendiri terus kapan berdua. Nanti semua ada waktunya teman-teman, dan indah pada waktunya. By the way, ngomong-ngomong tentang bernyanyi sendiri-sendiri, banyak sekali contoh penyanyi solo yang terkenal. Di antaranya ada dua penyanyi berikut. Kita coba lihat, yaitu ada Kak Raisa dan Kak Tiara. Mereka berdua adalah penyanyi solo terkenal di Indonesia. Siapa di sini yang bercita-cita jadi penyanyi solo seperti mereka berdua? Kalau kalian bercita-cita menjadi seorang penyanyi, maka kalian harus mengerti tentang teknik vokal. Lalu bagaimana teknik vokal itu? Yuk simak video berikut. Jangan dulu kemana-mana, tetap di channel ini. Oke teman-teman, ngomongin soal penyanyi seperti Kak Raisa dan Kak Tiara, Kak April sangat mengidolakan mereka berdua loh. Dikarenakan Kak Raisa dan Kak Tiara mempunyai suara yang bagus dan penampilannya sangat memukau. Kalau kalian punya gak sih penyanyi idola? Coba dong bisikin sama kakak, siapa penyanyi idola kalian? Dan coba nilai penyanyi idola kalian saat menyanyikan suatu lagu di panggung. Dari tadi kita ngomongin tentang bernyanyi. Kira-kira kalian tahu gak apa sih bernyanyi itu? Iya, betul sekali. Terima kasih jawabannya, keren dan hebat. Bernyanyi adalah kegiatan musik yang menggunakan unsur vokal yang berfungsi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya melalui suara. Pernahkah kalian merasa bahagia ketika menyanyikan sebuah lagu? Atau kalian merasa sangat sedih ketika menyanyikan suatu lagu? Nah, itulah fungsi dari bernyanyi. Dengan bernyanyi kita bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui nada dan kata. Tapi bernyanyi itu enggak hanya mengeluarkan suara saja loh. Ada teknik-teknik dalam bernyanyi. Yuk kita simak teknik-teknik dalam bernyanyi. Tetap di channel tersebut. Postur tubuh atau sikap tubuh. Teknik yang pertama ada postur tubuh atau sikap tubuh. Dalam bernyanyi, sikap tubuh akan mempengaruhi pernapasan dan suara kita loh. Ada dua sikap tubuh dalam bernyanyi, yakni sikap berdiri dan sikap duduk. Ingat ya, ketika bernyanyi tubuh kita harus rileks dan tetap tegak saat bernyanyi. Teknik selanjutnya yang harus kalian kuasai adalah teknik pernapasan. Ada 3 teknik pernapasan dalam bernyanyi. Yang pertama yaitu teknik pernapasan dada. Teknik ini bagian tubuh yang mengembang adalah dada dan cocok untuk menghasilkan suara-suara dengan nada yang rendah. Selanjutnya yaitu teknik pernafasan perut. Bagian tubuh yang mengembang pada teknik ini adalah bagian perut dan cocok untuk menghasilkan nada yang tinggi
atau suara yang keras ataupun melengking. Dan yang terakhir yaitu teknik diafragma. Teknik diafragma cocok untuk menghasilkan suara yang murni dengan nafas yang sangat panjang. Teknik ini adalah teknik yang paling baik dalam bernyanyi. Oke adik-adik, pernah gak sih kalian mendengar penyanyi dengan pengucapan yang tidak jelas? Atau mendengar penyanyi yang suaranya yang gak enak didengar? Nah, itulah pentingnya belajar artikulasi dan intonasi. Artikulasi adalah pengucapan yang jelas, sedangkan intonasi adalah naik turunnya atau rendah tingginya nada dalam pelafalan. Dengan artikulasi dan intonasi kita akan menghasilkan nyanyian dengan pengucapan yang jelas dan suara yang bagus didengar. Teknik selanjutnya yaitu vokalisi. Vokalisi adalah satu tahapan latihan suara dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, vokalisi yang bertujuan untuk pemanasan, pembentukan suara, memperlebar rongga resonasi, dan pembentukan artikulasi. Gimana nih adik-adik, sudah paham kan teknik dalam bernyanyi? Tapi masih ada teknik yang harus kalian kuasai loh. Teknik selanjutnya ada register suara. Teknik lain yang harus kalian ketahui adalah register suara. Register suara merupakan pembagian wilayah suara berdasarkan resonansi atau getaran, timbre, sumber suara, dan tinggi rendahnya nada suara. Ada macam-macam register suara pada manusia. Yang pertama yaitu register dada. Coba kamu letakkan telapak tangan kamu di dada. Lalu nyanyikan nada sedang dan rendah. Bisakah kamu merasakan getaran resonansi di dada? Tentu bisa. Itulah mengapa register vokal ini disebut chest voice atau register dada. Dengan register dada maka kita akan mengeluarkan suara yang rendah dan berat. Pada register dada ini getaran pada rongga dada akan menambah ketebalan suara. Yang kedua yaitu suara kepala atau head voice. Sekarang coba letakkan lagi telapak tanganmu di dada. Lalu buatlah suara seperti Mickey Mouse. Seperti Mickey Mouse. Maka getarannya tidak lagi bisa kamu rasakan. Hal ini dikarenakan resonansinya pindah, tidak lagi di dada, melainkan lebih banyak di area kepala. Maka disebut head voice. Yang ketiga adalah suara tengah atau middle voice. Register ini bisa juga disebut register leher. Jenis register ini berada di antara suara kepala atau head voice dan register dada. Biasanya register ini digunakan untuk bernyanyi lagu-lagu yang santai atau lagu indie. Yang keempat yaitu register falsetto. Register falsetto adalah suara teknik untuk memproduksi suara tinggi maupun rendah. Teknik ini sering dipakai untuk mencapai nada-nada tinggi yang sebenarnya sudah berada di luar kemampuan wajar seseorang atau sudah di luar ambitus suara. Nah, selanjutnya dalam bernyanyi kita juga harus mengetahui jenis-jenis suara. Hal ini dilakukan agar kita bisa memilih nada yang tepat dan dapat dijangkau. Jenis-jenis suara itu seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Kalian tahu gak ya perbedaan jenis suara tadi? Jenis-jenis suara. Yang pertama yaitu ada sopran. Sopran adalah jenis suara perempuan yang berambitus atau mempunyai wilayah nada yang tinggi. Yang kedua yaitu alto. Alto adalah jenis suara perempuan yang berambitus rendah. Yang ketiga yaitu tenor. Tenor adalah jenis suara laki-laki yang wilayah nadanya tinggi.
Yang terakhir ada bass. Bass adalah jenis suara laki-laki yang wilayah nadanya rendah. Nah, kalau kalian jenis suaranya apa nih adik-adik? Udah tahu? Untuk tambahan informasi adik-adik nih, ambitus suara itu bisa dikembangkan lagi dengan latihan loh. Misalnya ambitus suara kita rendah, bisa ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi. Asalkan kita mau berlatih atau latihan. Tepat sekali. Hal itulah yang dilakukan oleh para penyanyi untuk meningkatkan kemampuannya. Teknik selanjutnya ada teknik phrasing. Wah, sepertinya kalian sudah mengerti banyak teknik dalam bernyanyi ya. Apakah sekarang kalian sudah siap bernyanyi di depan umum? Tapi sabar dulu, masih ada info tambahan nih. Untuk informasi kalian, ada teknik yang harus kalian kuasai juga dalam bernyanyi. Namanya yaitu teknik phrasing. Teknik phrasing ini adalah teknik pemenggalan kalimat dalam lagu dan pengucapan kalimat yang jelas. Hal ini dilakukan agar kalian bisa membawakan lagu dengan baik. Selain itu, kalian juga harus mengerti tentang genre musik agar kalian bisa bersikap sesuai dengan genrenya atau genrenya. Ngomong-ngomong tentang genre musik tadi, genre musik di abad 2021 ini sangat bervariatif loh. Ada pop, ada rock, jazz, R&B, hip hop, hingga dangdut. Kalau kalian suka genre apa nih? Selanjutnya ada teknik micing. Teknik terakhir yang harus kalian kuasai saat bernyanyi adalah teknik micing atau teknik penggunaan mikrofon. Teknik micing ini akan menghasilkan suara yang berkualitas. Ketika kita menyanyikan lagu dengan suara rendah, maka kita bisa mendekatkan mic ke rongga mulut atau rongga hidung kita. Dan ketika kita menghasilkan suara nada tinggi, maka kita bisa menjauhkan mic dari rongga mulut kita. Nah, itulah tadi penjelasan Kak April tentang materi bernyanyi solo. Sudah siapkah kalian untuk menjadi penyanyi idola? Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Tetap berlatih, semangat pokoknya. Supaya kalian menjadi seorang penyanyi yang diidolakan oleh semua masyarakat Indonesia. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak sekali penyanyi-penyanyi yang multi talent, penyanyi yang berkualitas asal Indonesia. Indonesia juga punya bakat yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dibilang mendunia. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, jangan lupa untuk terus berlatih ya. Sekali lagi cukup sekian penjelasan dari Kak April. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini juga ke teman-teman kalian ya. Agar teman kalian bisa belajar bersama di channel YouTube Yang Muhammad Apriliansa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.